Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juldan Saputra dari Prodi Teknik Pertambangan kelas A, NPM saya 073825111044. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan materi dari geologi struktur, tektonik lempeng, alat-alat geologi, pemetaan geologi, dan stratigrafi. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bangun ruang tubuh batuan yang dihasilkan oleh proses deformasi. Pergerakan yang mempengaruhi tubuh batuan padat dihasilkan dari tenaga endogen. Geologi struktur tidak terlepas dari orgenesis, yaitu proses terangkat dan terlipatnya jalur gerak bumi oleh tenaga endogen yang terjadi pada daerah relatif sempit dan berhubungan dengan tektonik lempeng secara luas. Proses orgenesis menyebabkan deformasi pada tubuh batuan gerak dan menghasilkan berbagai struktur geologi, antara lain lipatan, kekar, dan patahan. Deformasi. Deformasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kompresi. Kompresi yang dihasilkan akibat gaya eksternal yang saling berhadapan dan keduanya saling menekan batuan. Batuan yang terkena kompresi akan mengalami pemendekan. Yang kedua itu ekstensi. Ekstensi dihasilkan akibat gaya eksternal yang saling berhadapan dan keduanya saling menjauhi batuan. Batuan yang terkena ekstensi akan mengalami pemanjangan. Yang ketiga shear. Shear stress dihasilkan akibat gaya eksternal yang bekerja saling sejajar namun berlawanan arah. Batuan yang terkena shear stress ini akan mengalami pergeseran. Lipatan. Lipatan merupakan pembengkokan pada batuan. Struktur geologi ini terbentuk jika batuan mengalami deformasi plastis akibat bekerjanya kompresional stres. Selama selang waktu tertentu pada batuan tersebut, tidak hanya batuan yang bersifat ductile, batuan yang bersifat brittle pun dapat mengalami perlipatan jika laju deformasinya rendah. Yang pertama, anticline. Anticline adalah lipatan yang dicirikan oleh lapisan batuan yang terbengkokkan ke atas menjadi cebung atau konkev. Pada anticline, arah kemiringan kedua sayap lipatan saling menjauhi. Yang kedua, syncline. Syncline adalah lipatan yang dicirikan oleh lapisan batuan yang terbengkokkan ke bawah menjadi cekung atau konveks. Pada syncline, arah kemiringan kedua sayap lipatan saling mendekati. Yang ketiga, kubah. Kubah adalah anticline yang berbentuk melingkar atau elipis. Yang keempat, cekungan. Cekungan adalah syncline yang berbentuk melingkar atau elipis. Kekar. Kekar adalah retakan pada batuan yang sisinya tidak mengalami pergerakan. Kekar sering menjadi tempat mengalirnya fluida hidrotermal, ditandai dengan kehadiran urat mineral tertentu hasil presipitasi atau kristalisasi dari fluida tersebut. Yang pertama, kekar tiang. Kekar tiang terbentuk akibat pendinginan pada batuan beku, biasanya batuan basalt. Bentuk umum dari kekar jenis ini adalah retakan poligonal 5 atau 6 sisi yang berbentuk seperti tiang. Yang kedua, kekar lembaran. Kekar lembaran mempunyai bidang kekar yang kira-kira sejajar dengan permukaan tanah. Kekar ini terbentuk akibat penghilangan beban batuan karena erosi. Yang ketiga, kekar tektonik. Kekar tektonik terbentuk akibat gaya tektonik. Kekar tektonik juga dapat dibagi menjadi 3 macam menurut reaksi batuan terhadap stres, antara lain kekar gerus. Dan kedua, kekar ekstensi, kekar rilis. Sesar. Sesar atau patahan adalah rekahan atau zona retakan pada batuan di kerak bumi yang disertai pergeseran atau gerakan relatif antara dua blok batuan, biasanya akibat tekanan tektonik dan sering menjadi penyebab utama terjadinya gempa bumi ketika energi dilepaskan tiba-tiba. Pergerakan ini biasa vertikal, naik turun atau horizontal menyamping, dan bisa membentuk benteng alam seperti tebing atau gawer. Selanjutnya, tektonik lempeng.
Tektonik lempeng adalah teori geologi utama yang menjelaskan bahwa kulit bumi, litosfer, terdiri dari lempeng-lempeng besar yang terus bergerak saling berinteraksi, menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan di batas-batasnya, didorong oleh arus konveksi panas di lapisan mantel bumi atmosfer. Jenis-jenis lempeng. Jenis-jenis lempeng berdasarkan ukuran ada lempeng mayor. Lempeng-lempeng terbesar seperti lempeng Pasifik, Eurasia, Afrika, Indo-Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Ada lempeng minor atau sekunder, lempeng yang lebih kecil seperti lempeng Nazca, Filipina, Arab, Karibia, dan Cocos. Berdasarkan komposisi, lempeng samudra terletak di dasar samudra lebih tipis dan padat, terdiri dari batuan mafik kaya besi dan magnesium. Lempeng benua membentuk daratan lebih tebal, kurang padat, terdiri dari batuan felsik kaya silika dan aluminium. Lempeng campuran. Lempeng campuran mengandung kedua jenis kerak benua dan samudra. Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng ini ada 3. Yang pertama divergen, 2 lempeng saling menjauhi, menciptakan zona pemekaran, misal punggungan Atlantik Tengah. Yang kedua konvergen, dua lempeng saling mendekat, biasa menyebabkan lempeng samudra menunjam ke bawah. Lempeng benua subduksi membentuk pegunungan atau kepulauan vulkanik. Yang ketiga transform, 2 lempeng saling bergeser horizontal, menggeser, contohnya sesar San Andreas. Kita lanjut ke alat-alat geologi. Yang pertama ada kompas geologi. Kompas geologi merupakan alat utama untuk mengukur orientasi struktur geologis seperti strike, dip, kekar, folasi, dan lineasi. Yang kedua, palu geologi. Palu geologi, fungsi dari alat ini yaitu untuk membelah batuan dan mendapatkan sampel segar yang belum mengalami pelapukan. Yang ketiga, GPS. GPS berfungsi untuk mencatat koordinat lokasi pengamatan secara akurat. Yang keempat, mister atau busur derajat. Alat ini dipakai untuk mengukur sudut kecil atau membuat sketsa geologi dan ukuran presisi di buku lapangan. Yang kelima, HT, handy talkie. Alat ini merupakan alat komunikasi radio jarak pendek untuk koordinasi antara anggota tim. Yang keenam, parang atau golok. Parang membantu membuka akses ke singkapan dengan membersihkan semak, rumput, dan ranting. Kita lanjut ke pemetaan geologi. Pemetaan geologi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang struktur dan komposisi batuan, sifat geologi suatu daerah, serta fenomena geologi yang terjadi di dalamnya. Yang umum dilakukan dalam pemetaan geologi antara lain itu mengumpulkan data geologi di lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap batuan, struktur geologi, dan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, membuat peta geologi yang mencangkup informasi tentang jenis batuan, usia batuan, struktur geologi, dan potensi sumber daya alam. Yang ketiga, menganalisis data geologi yang telah dikumpulkan baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi dan perangkat lunak terkini. Yang keempat, menyusun laporan dan publikasi ilmiah untuk membagikan hasil penelitian dan penemuan geologi kepada publik termasuk para ilmuwan dan perencanaan pembangunan. Yang kelima, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemetaan geologi untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana alam serta memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Kita lanjut ke stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang berhubungan dengan deskripsi batuan atau interpretasi skala waktu geologi. Ilmu ini utamanya berlaku untuk mempelajari batuan sedimen, batuan vulkanik, atau batuan metamorf yang terbentuk dari bahan ekstrusif. Stratigrafi merupakan cara menentukan benda berdasarkan lapisan batuannya. Ia menata tubuh batuan secara kronologis dan spesial, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Hukum stratigrafi. Hukum ini dipelopori oleh bapak stratigrafi yang berasal dari Denmark, yakni Nicolas Steno pada tahun 1669. Beliau mengemukakan bahwa lapisan batuan tidak sekompleks seperti yang terlihat. Hukum stratigrafi itu terbagi menjadi 3. Ada hukum horizontalitas,
yaitu akibat adanya gravitasi lapisan endapan sedimen tersusun secara horizontal. Pada permukaan miring, lapisan sedimen akan cenderung mengambil posisi horizontal sesuai dengan kontur, cekungan, atau depresi, namun kekuatan eksternal dapat menyebabkan deformasi seperti lipatan dan patahan. Yang kedua, ada hukum superposisi. Dalam suatu urutan perlapisan batuan, maka lapisan batuan yang terletak di bawah umurnya relatif lebih tua, sementara lapisan atas cenderung lebih muda. Hal ini berlaku selama lapisan batuan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam keadaan normal. Yang ketiga, hukum kesinambungan lateral. Prinsip ini menetapkan bahwa lapisan-lapisan horizontal meregang secara lateral hingga menipis hingga ketebalan yang dapat diabaikan di tepi cekungan pengendapannya akibat batuan yang berupa terpisahkan oleh lembah atau fitur erosi lainnya. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.